rahimakumullah, kita diminta untuk mentaati amir kita, Amirul Mukminin Abu Bakar Al-Quraisy Al-Baghdadi. Apakah antum siap? Siap. Daulah Islam, daulah Islam, daulah Islam. Takbir. Usai mengikuti rapat terbatas di kantor kepresidenan, Menko Polhukam Joko Suyanto mengumumkan sikap resmi pemerintah terhadap paham Islamic State atau ISIS yang belakangan mulai marak. Dalam konferensi pers yang Menko Polhukam menyatakan sikap tegas pemerintah untuk melarang peredaran dan penyebaran paham Islamic State di Indonesia. Pemerintah berpendapat ISIS bukan organisasi keagamaan melainkan ideologi yang menurutnya bertentangan dengan ideologi Pancasila yang dianut di Indonesia. Sebagai pencegahan, pemerintah melakukan sejumlah langkah strategis yang akan dilakukan oleh sejumlah kementerian, kepolisian, dan juga intelijen. Kita harus belajar untuk bersikap adil terhadap satu masalah. Contoh pada masalah ISIS. ISIS ini, kalau ada yang mengatakan produk intelijen, ini adalah spekulasi yang harus dibuktikan. Kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kelahiran ISIS. Ini adalah dalam konteks perang penjajahan yang dilakukan oleh Amerika di wilayah Timur Tengah, khususnya adalah Irak dan di wilayah-wilayah yang lain. Pada awalnya para mujahidin bergabung dalam sebuah majelis Syura Mujahidin yang dipimpin oleh Syekh Mus'ab Zarqawi pada tahun 2004, dan pada pertumbuhan selanjutnya kemampuan mereka yang semakin diperhitungkan dan kemudian cakupan wilayah yang mereka kuasai, mereka kemudian mendeklarasikan ISI, yakni Islamic State of Iraq, dan itu pada 2006. Pada pertumbuhan selanjutnya kemudian mereka berubah menjadi ISIS atau ISIL ketika Suriah bergolak, revolusi masuk ke sana, dan kemudian ISI membantu para pejuang yang ada di Suriah, dan mereka kemudian menguasai beberapa kota, diantaranya adalah Raqqa, dan kemudian saat itulah mereka kemudian mendeklarasikan ISIS, yakni Islamic State of Iraq and Sham. Dan mereka adalah produk para mujahidin seperti sosok seorang Syekh Abu Mus'ab Zarqawi, demikian juga pemimpin berikutnya yakni Umar Al-Baghdadi, dan kemudian yang berikutnya saat ini dipimpin oleh seorang Abu Bakar Al-Baghdadi. Dan sekalipun pada akhirnya ketika ISIS ini mendeklarasikan khilafah atau Daesh, Daulah Islam, pada tanggal 1 Ramadan 29 Juni 2014, itu kemudian pandangan Al-Qaeda yang memiliki peran kunci pada pertumbuhan awal dari kelompok mujahidin dan tanti mujahidin ini berbeda dengan apa yang menjadi sikap Abu Bakar Al-Baghdadi. Dan sangat mungkin karena terbukanya ISIS, siapapun bisa masuk, siapapun bisa bergabung, dan kemudian di kilometer berapa kita tidak bisa memastikan, mungkin kan ada infiltrasi, adanya insurgensi untuk menghancurkan gerakan jihad ini, untuk membangun citra yang buruk, bahkan dan melahirkan hal yang kontraproduktif bagi gerakan jihad bagi seluruh kaum muslimin yang ada di kawasan Timur Tengah dan juga dunia yang lain. Pasca deklarasi khilafah 1 Ramadan 1435 Hijriah kemarin melahirkan pro dan kontra. Tapi kita bisa memberikan catatan bahwa pro dan kontranya ini direpresentasikan oleh para ulama senior kaum jihadis. Mereka hanya menyoroti tentang persoalan yang paling menonjol adalah keabsahan dari Khalifah Abu Bakar Al-Baghdadi yang mereka tahfiz sebagai seorang khalifah atau yang dibayat. Keabsahan syar'i atau tidak syar'i. Dan di samping ada persoalan yang juga mengganjal yang menjadi sebab mereka punya pandangan yang berseberangan dengan ISIS, dengan khilafah yang mendeklarasikan adalah mereka ISIS memegang akidah takfiri,
Dan ini menjadikan kemudian ISIS punya sikap yang lumayan keras terhadap siapapun yang berseberangan dengan pendapatnya, dan bahkan kemudian menempatkan orang-orang di luar daulah Islam sebagai sahwat dan yang dibolehkan untuk diperangi. Namun ada hal yang penting menurut saya adalah pro dan kontra ini menguntungkan pihak kafir, menguntungkan pihak Bashar Assad, dan memberikan kesempatan Bashar Assad untuk melakukan konsolidasi dalam konteks pergolakan revolusi di Suriah. Kenapa demikian? Karena memang akhirnya para mujahidin berhadapan dengan saudaranya sendiri di Suriah. Jadi orang-orang mujahidin yang bergabung dalam Daesh, Daulah Islam ini berhadapan di beberapa titik dengan para mujahidin di luar Daesh, Daulah Islam. Dan ini juga kemudian tidak hanya menguntungkan Bashar Assad, tapi menguntungkan para kroni-kroni Bashar Assad yang mereka backup kepentingan rezim dari Bashar Assad ini di Suriah untuk bisa lebih eksis. Ini yang terjadi pro dan kontra. Tapi dalam konteks normatif, hal pro dan kontra ini sebenarnya adalah hal yang biasa, tidak menjadi sebab yang sangat serius menjadikan kaum muslimin pecah belah atau kemudian berhadapan. Ini adalah PR bagi para ulama, mujahidin, para kiadah gerakan-gerakan Islam untuk memberikan bimbingan, memberikan penjelasan dan melakukan elaborasi sehingga kemudian bisa menampilkan pandangan yang proporsional dan bisa memberikan tuntunan yang tepat bagaimana umat Islam untuk bersikap. Karena mereka lah yang paham fenomena ini di kawasan Timur Tengah, khususnya adalah Suriah dan di wilayah Irak. Fenomena di Timur Tengah itu juga resonansinya sampai di Indonesia, khususnya adalah kalangan gerakan-gerakan Islam dan wabil khusus lagi adalah kelompok-kelompok jihadis di Indonesia. Mereka mencermati sejak awal dinamika jihad, bahkan kemudian mereka juga ada yang memberikan empati dan memberikan respon mereka dalam wujud mengirimkan berapa persen untuk kemudian terlibat kelompok-kelompok oposisi ini berhadapan dengan Bashar Assad. Tapi kelompok oposisi yang kemudian pada akhirnya mengkristal ada di bagian Daesh dan di luar Daesh, Daulah Islam dan di luar Daulah Islam. Kemudian ini ternyata juga kemudian sampailah di Indonesia. Mereka juga kemudian ada pandangan, ada beda pendapat, ada pandangan-pandangan yang tidak pada satu titik untuk menyikapi masalah ini. Dan pada akhirnya kemudian kita bisa melihat respon kaum muslimin direpresentasikan oleh beberapa gerakan Islam dan ormas-ormas Islam. Mereka juga memberikan sikap tentang masalah khilafah yang dideklarasikan oleh Daesh, oleh ISIS ini. Dan sebagian besar memang menolak dan hanya sekelompok kecil saja yang mereka kemudian mendukung. Contoh misalkan di Indonesia yang kita tahu adalah JAT yang direpresentasikan oleh Ustadz Abu Bakar Basir di Nusa Kambangan adalah Pas Pasir Putih. Beliau memberikan dukungan pada Daesh, jadi memberikan bayat pada khilafah yang dideklarasikan oleh Islamic State, yang dideklarasikan oleh ISIS ini. Dan pro kontra ini juga kemudian berlanjut ketika kemudian pemerintah Indonesia menyikapi secara berlebihan menurut saya dengan membuat larangan terkait dengan paham ISIS. Sekalipun ini sebenarnya adalah sikap yang tidak proporsional, karena sesungguhnya sudah tidak ada ISIS. Yang ada jadi saat ini pasca 1 Ramadan 1435 yang ada adalah Islamic State atau Daesh, dan ISIS tidak ada. Saya mencoba untuk membaca logika yang diadopsi oleh pemerintah kenapa paham ISIS, atau lebih tepatnya adalah paham dari Islamic State atau Daesh ini kemudian dilarang melalui Menko Polhukam beberapa waktu yang lalu. Jadi dilarang ini berkembang, dan kemudian juga Menko Polhukam minta ada tindakan-tindakan khususnya dari pihak aparat keamanan, yakni Densus dan kepolisian. Saya melihat bahwa pemerintah jadi membangun asumsi fenomena ISIS dan orang-orang yang mendukung paham ISIS atau Daesh ini akan memberikan pengaruh yang buruk bagi Indonesia. Pengaruh yang buruk maksudnya dalam konteks keamanan dan konteks keamanan nasional dan kepentingan nasional. Dan mereka melihat ada dua hal yang ini saya coba untuk membacanya.
yakni satu karena dianggap paham yang dikembangkan ISIS ini adalah paham yang sangat ekstrim, khususnya adalah ketika mereka mengkafirkan kelompok lain secara berlebihan. Dan ketika ini kemudian diadopsi oleh para pendukung di Indonesia, tentu ini akan berpotensi untuk melahirkan friksi di antara kaum muslimin dan bahkan tindakan-tindakan yang lebih dari itu dalam bentuk tindakan fisik. Kemudian yang kedua, kalau melihat perkembangan di Suriah sendiri, ini pertarungan ini tidak lagi pertarungan antara rezim Bashar Assad jadi dengan para oposisi, tapi sudah ceritanya bergeser pertarungan antara Syiah jadi dengan Sunni. Dan di sini dikhawatirkan kemudian merembet ke Indonesia, bagaimana konflik ini juga akan dimunculkan dengan spirit Sunni dan Syiah. Mereka memberikan contoh misalkan adalah kasus gimana meledaknya kasus kerusuhan di Sampang terkait dengan posisi orang-orang Syiah yang minoritas. Nah, ini sangat dikhawatirkan, ini memberikan dampak, memberikan efek kepada kehidupan sosial politik Indonesia pada aspek keamanan. Ini dimunculkan oleh orang-orang yang punya paham sebagaimana Daesh punya paham terkait dengan masalah ini. Adapun kemudian tentang persoalan terorisme, ini sebenarnya dampaknya kalau saya melihatnya tidak pada sampai level sangat serius. Ini levelnya mungkin sampai pada level moderat, jadi sedang, dan tapi pemerintah menganggapnya ini adalah persoalan yang serius, dan kemudian ini yang saya anggap ini tidak proporsional, sehingga kemudian kita melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, justru saya melihat ada beberapa titik yang kontraproduktif. Contoh misalkan adalah ketika mengajak masyarakat untuk juga membendung ajaran-ajaran ini sama saja untuk memprovokasi masyarakat atau melahirkan keresahan di tengah masyarakat, dan menjadikan masyarakat sangat mungkin dia melakukan tindakan sendiri atau main hakim sendiri. Contoh misalkan apa yang dilakukan oleh Banser di daerah Jawa Timur di Islamic Center Balung Bendo, Sidoarjo. Mereka menggerebek dari tempat itu dan kemudian membawa pengurus yang ada di situ, dan kemudian juga banyak contoh kasus tempat yang berbeda. Masyarakat bagaimana kemudian punya inisiatif yang sungguhnya ini adalah tindakan yang justru melahirkan keresahan dan menghadapkan antara warga negara Indonesia yang seharusnya tidak terjadi seperti itu. Dan kemudian tentang tindakan-tindakan yang diminta oleh Menko Polhukam pada aparat penegak hukum, kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya orang-orang yang memegang atau yang mengikuti dan yang mendukung Daesh ini dalam konteks hukum tidak bisa dipidanakan dan kemudian tidak ada pijakan hukum yang kuat. Namun demikian ini kemudian dipaksakan, dan kita bisa melihat berapa orang dalam 3 minggu terakhir ini kemudian ditangkap. Jadi yang sesungguhnya adalah ini adalah implementasi karena larangan ISIS, tapi kemudian karena pijakan hukumnya tidak begitu kuat, kemudian masih dikaitkan dengan delik-delik yang lain, kaitannya dengan Santoso lah, misalkan yang di Ngawi ditangkap 2 orang, kemudian kaitannya dengan pelatihan di Aceh, kasus Ustadz Afif Abdul Majid, kemudian ditangkapnya berapa orang juga dikaitkan dengan Abu Roban, dan kemudian terakhir di Banyumas, atau kemudian ada seorang Ustadz Abu Fida dikaitkan dengan masa-masa lalu yang sebenarnya tidak relevan lagi. Tapi kuncinya ini adalah implementasi dari larangan ISIS yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menko Polhukam. Dan ini sebenarnya semua berpijak pada logika dan asumsi adanya ancaman dari orang-orang yang mereka berafiliasi kepada Daulah Islam. Tapi asumsi dan dampaknya sejauh apa, saya melihatnya ini terlalu berlebihan. Padahal levelnya tidak sampai pada tingkat serius, bahkan kemudian pada tingkat kritis. Mungkin pada level moderat atau bawahnya moderat adalah minor, sangat sedikit sekali tingkat ancamannya. Dampaknya menurut saya kita bisa melihat masyarakat awam yang tidak mengerti tentang Daulah Islam, tentang khilafah ini kemudian jadi resah, dan kemudian mereka kemudian mudah curiga, dan dampak yang lebih real adalah orang-orang yang sebenarnya hanya pada level diduga atau disangka jadi teroris, jadi yang latar belakangnya mereka juga terkait dengan dukungan terhadap Daesh, Daulah Islam, kemudian ditangkap. Yang jauh lebih serius adalah dampaknya adalah bagaimana opini yang begitu masif mengalir melalui media-media yang menjadi narasumber utama adalah pemerintah, dalam hal ini adalah Menko Polhukam atau kemudian BNPT atau kemudian pihak Polri, dan bahkan kemudian yang terlibat di dalamnya adalah Panglima TNI.
itu munculkan statement-statement yang sangat sensitif. Jadi contoh misalkan adanya perintah membakar bendera yang di situ ada simbol atau di situ ada kalimat tauhid di dalamnya. Sekalipun ada orang mengatakan bahwa ini adalah bukan bendera Islam, tapi tidak semestinya kemudian satu statement ini muncul, karena ini tetap saja bahwa dalam perspektif kaum muslimin ini persoalan yang sangat sensitif. Jadi apa masalahnya dengan bendera, atau bahkan kemudian juga dampak yang paling serius adalah bagaimana masyarakat justru kemudian resisten terhadap terminologi istilah-istilah jihad, istilah-istilah khilafah, dan ini menjadi upaya bisa dikatakan adalah kriminalisasi secara sistemik atau monsterisasi secara sistemik terhadap kewajiban-kewajiban syariah yang sebenarnya ini tidak boleh kemudian dikatakan sebagai sebuah kejahatan. Dan dampaknya ke depan yang lebih serius ini, kaum muslimin akan justru menempatkan penguasa pada posisi yang berhadapan, karena jelas-jelas punya sikap yang dia kontra, dia punya sikap yang tidak ramah pada kepentingan kaum muslimin. ISIS itu dideklarasikan tahun 2013. Jadi kenapa kalau kemudian ini baru muncul dan dibesar-besarkan tahun 2014, seharusnya mulai tahun 2013 dong kalau kemudian ini dianggap sebagai sebuah kelompok atau entitas yang berbahaya bagi negara lain. Jadi karena warga dari negara lain itu juga memberikan dukungan gitu. Dan bahkan kemudian sejak munculnya ISIS dan sebelumnya, jadi orang-orang Indonesia jadi ada yang memberikan dukungan, bahkan kemudian sampai pada saat ISIS mendeklarasikan Daulah Islam atau Islamic State, khilafah, itu pun kemudian direspon oleh beberapa orang di Indonesia dengan memberikan dukungan, baiat, bahkan kemudian mereka mensosialisasikan dalam pertemuan-pertemuan terbuka, jadi untuk deklarasi dan meraih dukungan juga. Dan ini terjadi sebelum Ramadan selesai, terjadi sebelum Idul Fitri. Dan kenapa baru kemudian pasca Idul Fitri kemarin itu dipersoalkan dan dimunculkan? Dan ini terlihat sekali bahwa ini bukan sebuah kebetulan, tapi memang sebuah kesengajaan kapan masalah ini kemudian dimunculkan dan kemudian dimanfaatkan untuk sebuah kepentingan. Karena mengingat deklarasi ini tanggal 1 Ramadan, tanggal 29 Juni, dan kemudian jarak berapa hari pasca Idul Fitri kemarin, kemudian media semua mengekspos, dan kemudian orang-orang yang menjadi representasi dari pemerintah dalam hal ini adalah BNPT yang mewakili, yang menangani isu tentang terorisme, banyak bicara, banyak mempublikasikan jadi statement-statement secara terbuka tentang bahayanya ISIS ini dengan menampilkan beragam video tentang kejaman yang diklaim itu dilakukan oleh ISIS. Jadi kemunculannya ini adalah bukan sebuah kebetulan, tapi adalah sebuah desain. Dan tentu kalau ini adalah desain, ada target-target yang ingin diraih di belakangnya. Dan yang menurut saya jadi aneh adalah kalau memang bermasalah, kenapa kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sebagian orang dengan melakukan deklarasi itu kemudian tidak dilarang. Contoh misalkan pasca deklarasi khilafah jadi oleh ISIS, kemudian di UIN Ciputat juga ada deklarasi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimotori oleh jadi orang-orang yang selama ini aktif di faksi Forum Aktivis Syariah Islam. Di situ ada M. Fakhri, kemudian juga ada Bahrumsah yang kemudian halayak tahu dia muncul di video setelah dia pergi ke Suriah, dan kemudian membuat video di-upload di YouTube itu, dan kemudian itu yang jadi background dari media-media untuk mengekspos kasus ISIS ini. Jadi ini contoh bagaimana sebenarnya sikap pemerintah ini. Jadi dia munculkan persoalan ISIS ini dengan momentum dan dengan kepentingan di belakangnya, dan ini sangat sulit kemudian dikatakan adalah sebuah kebetulan.
Sebagian pihak memandang ini dalam rangka untuk menutupi kisruh dari efek pilpres, di mana baik yang menang atau yang kalah kemudian tidak puas. Bahkan mereka juga masih spekulasi sampai saat ini sebelum putusan MK. Jadi antara menang atau kemudian kalah. Tapi sama-sama ini melahirkan ancaman potensial, dan ini membutuhkan upaya-upaya untuk pengalian. Dan saya melihatnya ISIS ini dianggap sebagai sebuah sesuatu yang bisa untuk menutupi kisruh atau meredam kisruh ini. Dan sampai kapan akan digoreng, akan dipelihara, ya saya melihatnya tergantung dari target yang diinginkan. Kalau yang diinginkan sekedar munculnya pelarangan, kemudian membuat masyarakat juga resisten terhadap paham-paham yang diusung oleh ISIS, contoh khilafah, jihad, dan sebagainya. Jadi ini tentu berbeda ketika kemudian target yang diinginkan tidak sekedar membangun resistensi masyarakat, tapi juga kemudian untuk melemahkan dan menghancurkan kelompok-kelompok Islam, gerakan-gerakan Islam dengan kepentingan kedepannya, yakni membangun tatanan Indonesia dengan syariah, dan bahkan pada level yang paling ideal yang diinginkan juga khilafah. Karena saya menangkap ada upaya-upaya secara sengaja sistemik, sekalipun ini pelan, untuk melarang jadi ideologi khilafah dan siapapun pengusungnya. Dan ini kita bisa saksikan nanti, dan oleh karena itu saya melihat ini momentum yang bagus bagi pemerintah untuk dimunculkan isu ISIS sebagai batu loncatan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih jauh lagi. Himbauan saya untuk kelompok-kelompok Islam dan orang-orang Muslim yang terlibat dalam gerakan-gerakan Islam untuk bisa bersikap bijak, bersabar, dan kemudian mengikuti tuntunan-tuntunan para ulama yang mukhlis, mereka para mujahid yang alim. Jadi dalam menyikapi persoalan ISIS ini jangan sampai kemudian berlebihan, ekstrim, memposisikan dan mendiskreditkan ISIS, atau kemudian bahkan sebaliknya membela mati-matian tanpa ilmu, dan kemudian memandang orang siapapun yang berbeda dengan pandangan dia adalah musuh. Dan ini sama-sama tidak tepat. Jadi ranah perbedaan suatu hal yang biasa dalam Islam. Selama kita mengadopsi mekanisme bagaimana perbedaan itu dikelola, saya pikir memandang persoalan ISIS ini tidak akan melahirkan perpecahan dan merusak ukhuwah Islamiyah, bahkan tidak akan sampai melahirkan kondisi-kondisi yang kontraproduktif terhadap kepentingan perjuangan Islam. Dan kemudian yang kedua, menurut saya pemerintah sekalipun harus bertindak tegas dalam soal ini, bukan berarti kemudian tidak bersikap adil dan proporsional. Dan seseorang yang menjadi pejabat di pemerintah ketika membaca, mengelaborasi, mengkaji persoalan ISIS dan paham yang diadopsinya, yang sekarang ini menjadi Daesh atau Islamic State atau khilafah, dia tidak sepakat karena sudut pandang yang berbeda. Nation state dengan ideologi yang ada saat ini tentu berbeda dengan apa yang diadopsi oleh Daesh, khilafah yang dideklarasikan oleh ISIS. Bukan berarti kemudian ini menjadi pintu masuk untuk mendiskreditkan Islam, untuk menyudutkan Islam, atau mengkriminalkan perintah-perintah Islam, atau bahkan memonstorisasi kewajiban-kewajiban mulia dalam Islam, yakni penegakan syariah, kewajiban jihad, bahkan kemudian tentang institusi politik yang disebut dengan khilafah. Ini adalah perkara-perkara yang sebenarnya dalam Islam bukan sebuah term jahat, bukan sebuah kewajiban kriminal, tidak. Ini adalah persoalan-persoalan mulia. Dan kalau pemerintah tidak bijak, maka sama saja prediksi saya dia melawan putaran zaman, karena pada akhirnya kaum muslimin di masa-masa yang akan datang akan mendapatkan apa yang menjadi janji dari Tuhan mereka, dari Allah, dan janji dari Rasulnya tentang kemenangan kaum muslimin dengan kembalinya khilafah ala minhaji nubuwah. Dan sekalipun pada hari ini kita sadar bahwa penguasa-penguasa di negeri kaum muslimin banyak bersikap nifak, jadi demi jabatan dia, demi kepentingan pribadi dia, demi kepentingan oportunis dia, kemudian mereka berseberangan dengan kepentingan kaum muslimin, termasuk khususnya adalah di Indonesia. Maka jadi saya sebagai seorang muslim mengingatkan kalian semua, baik pemerintah, orang yang memegang jabatan di pemerintahan, atau kemudian di polisian, atau kemudian di TNI, jadi ingatlah bahwa setiap apa yang menjadi putusan dan tindakan kita, ucapan dan tindakan kita,
itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Qur'an dan Sunnah lah yang menjadi ukuran bagaimana kita nanti akan dihisab, bagaimana nanti kita akan dihitung oleh Allah. Jadi bukan dengan aturan-aturan yang lain. Inilah yang bisa saya sampaikan. Jadi dari beberapa pertanyaan yang Anda sampaikan.